Guys, hari ini saya mau mewawancara. Senin 21 Agustus 2023 di Perpus 49 sudah ada calon yang tadi mau jadi host tapi nggak jadi. Siapa namanya? Melina. Baik, sudah ada dua insan yang sudah bertugas di Perpus 49. Boleh kenalan dulu. Hai, nama saya Zaskia Firda Razak dari 10 MPLB 2. Hai, nama saya Andrevi Silvina dari 10 MPLB 2. Hari ini di Perpus 49 kamu dapat pelajaran apa tentang menjadi petugas piket? Bisa input data di Excel. Gimana caranya? Oh, kecil banget suaranya. Di awal tadi sudah dapat arahan ya dari Pak Samsul ya. Iya. Yang kamu pelajari dari teman-teman yang sudah mendahului kamu menjadi petugas piket apa? Udah ditonton video mereka? Astagfirullah. Ya nggak apa-apa, yang penting ada upaya. Yang penting kan sudah ada terobosan. Nah, hari ini di Perpus 49 sebenarnya kita memang lagi pemenahan tentang akreditasi perpustakaan sekolah ya, yang akan diadakan oleh Direktorat Standarisasi dan Akreditasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Jadi targetnya tahun ini kita akan melaksanakan akreditasi perpus. Menurut kalian perpus kita itu kira-kira standarnya udah memenuhi belum sih? Udah lumayan sih. Udah lumayan. Maksudnya udah banyak buku-buku yang bisa dibaca. Tapi kayaknya anak-anak pada lebih suka baca-baca novel ya Pak ya, daripada kayak yang Baca apa? baca buku ya fiksi. Non-fiksi, contohnya yang seri-series gitu ya? Iya. Iyalah pasti. Itu udah jadi hukum umum bahwasanya siapapun yang main ke perpustakaan pengennya santai. Nah, cuma masalahnya ketika menggunakan perpus ini kan ada yang punya modus ya. Nah, modusnya kan ada yang cuma pengen santai, tiduran, main handphone ya, dengerin musik, bahkan yang paling menyebalkan adalah ngobrol. Artinya selain mengganggu ketertiban di perpus itu sendiri, aktivitas ini useless kalau saya bilang. Benar nggak sih? Salah guna jadinya. Ya, useless ya, jadi nggak ada gunanya. Kalau mau daripada ngobrol mendingan konten. Ya kan seperti ini. Kan kita sudah memfasilitasi kalau kalian mau beraktivitas yang seru, silahkan gunakan perpus untuk kegiatan-kegiatan kalian yang lebih atraktif, dinamis dan juga menginspirasi. Konten adalah salah satu hal yang bisa kalian pakai di perpus ini. Nah, ngomongin masalah fasilitas nih sekarang nih ya. Ada beberapa ornamen atau instrumen yang dipakai untuk standar akreditasi ini tebelnya segini tadi. Coba kalau versi kamu deh dibaca, perpus kita tuh kira-kira bakal dapat nilai berapa sih kalau segitu banyak yang akan dinilai? Menurut kalian dari semua instrumen yang ada di kertas itu banyak nggak sih? Banyak banget Pak. Banyak banget ya. Nah, itu ada berapa komponen buat yang dinilai? Ya secara garis besar aja di antara segitu banyak kertas. Ada berapa kira-kira? Banyak Pak. Coba saya rangkum ya. Dari segini banyak kertas, yang dinilai itu kan ada 3. Yang pertama layanan. Ya, jadi kalian mau apa? Ketika jadi petugas piket, ada yang minjem buku, nanti ada yang mau bikin kartu apa peserta, atau ada yang pengen minta di stylein film di sini, atau numpang akses internet. Itu layanan. Itu yang pertama garis besarnya. Kedua adalah fasilitas sarana prasarana. Kalau nanti dirasa ada yang mungkin nggak adem atau nggak dingin nih suasana di ruangan karena AC-nya mati dan seterusnya, kita harus mengupayakan ini. Cahaya kalau kurang terang kita juga harus ini adalah fasilitas ya.
Apalagi kira-kira sih yang nggak ada di perpus fasilitas? Ini semua kayaknya udah ada deh Pak. Yang gitu, ada yang belum coba. Tapi kan saya nggak tahu apa yang belum. Kan kalau dari item-item yang ada di sini ada loh yang kita belum punya. Tadi saya sudah nyebutin clue-nya. Pemutaran film emang kita punya. Oh ini ya. Alatnya. Kalau ini memang sudah terhubung ke internet, ya. Tapi kan seberapa banyak supplier film yang bisa untuk di setel? Kan nggak semuanya kan. Berapa banyak koleksi bacaan online yang kita punya kan nggak belum banyak, artinya belum bisa diakses secara full. Kalau berdasarkan apa kebutuhan sih Pak Samsul ya, kita masih kurang berapa Pak komputer Pak? 2 ya. Oh, dari Pak Samsul dapat kabar kita memang harus punya tambahan 2 komputer, satu untuk akses tadi pengunjung, satunya lagi untuk database dan juga daftar pustaka yang datang, pemustaka yang datang. Jadi absennya mereka tidak perlu tulis di situ atau langsung ketik sendiri. Itu nanti terintegrasi dengan database yang ada di sekolah. Jadi kita akan tahu tuh jumlah pengunjung setiap minggu berapa, bulannya berapa, sampai setahun itu berapa. Kita nggak usah ribet dengan data manual, kita sudah tahu. Itu salah satu ya. Lalu layanan sudah, fasilitas sudah, terakhir adalah SDM. SDM atau SDM? Sumber daya manusia, astagfirullah. Di sini baru ada yang namanya tenaga teknis, Pak Samsul. Kita belum punya pustakawan, kita belum punya kepala perpustakaan yang jurusannya ijazahnya linear dengan S1 perpustakaan. Nah kalau pengen dapat nilai A, dia harus S1 perpus kepala perpusnya, dan bukan guru. Oh beda ya. Beda, bukan guru yang ditunjuk sebagai kaperpus, tapi memang harus guru apa kaperpus. Jurusannya adalah S1 perpustakaan. Itu kalau pengen dapat nilai A ya di SDM-nya ya. Lalu pustakawannya minimal di 3 perpustakaan. Pustakawan itu apa Pak? Pustakawan itu orang yang ahli ya, yang bisa melayani kalian dalam bidang ini perpustakaan. Pustaka itu ada apa sih? Pustaka. Pustaka itu ada apa sih? Apa tuh? Kemarin teman kalian tuh sudah ada yang saya tanyain tentang pustaka. Jadi hal-hal yang terkait teknis bagaimana pengorganisasian buku, jurnal dan seluruh beluk di perpustakaan ini, itulah yang akan menjadi bahannya orang-orang pustakawan untuk bekerja ya. Nah itu jadi dari 3 unsur tadi, dari mulai layanan, fasilitas sarana prasarana, dan juga terakhir adalah SDM. Kayaknya perpustakaan itu, perpustakaan kelas 9 itu bakal dapat nilai berapa kalau versi kamu? Kalau semuanya Dia dirangkum, kita balikin. apa tuh? Tebak-tebakan, kalau dapat nilai berapa? Kayaknya nilai 9 juga dapat ya Pak. Bukan, coba kita ganti dari B, A C. sampai D. Oh. Nah, Ini Berapa tuh? B. B. Ya, B. Hah? Agak berat. Oh Pak, kita nggak percaya ya. Oke. Dari Pak Arenda selaku asesor dari Perpusnas yang suka nonton Instagram saya dan juga status WA saya, itu dia bilang kalau untuk dapat B itu sudah pasti di tangan. Tapi kita pengen dapat A kan? Nah harus ada hal-hal yang ditingkatkan. Jadi apa yang sudah saya sebutkan tadi, kalian nanti bisa ngerunut itu, oh ternyata kita masih banyak yang bisa dinaikkan value-nya, nilainya supaya dapat ke A. Sampai di sini sudah ya, ngerti ya? Nah, jadi hari Senin ini kita memang lebih fokus banyaknya bagaimana membuat perintilan ini bisa di breakdown supaya nanti perpustakaan kita lebih siap ketika saat akreditasi. Bahasan kita sekarang adalah tentang di antara tadi ya teman-teman yang suka dengan
Nova baca majalah majalah buku fiksi ya. Pernah nggak sih ngelihat sekarang ada yang tidak suka membaca komik? Tidak suka. Pasti ada sih. Di sini ada kan ada komik, meskipun Iya. detektif Conan, manga. Tapi kenapa kok jarang yang ada yang suka baca komik ya di perpus ini? Fenomena apa ini? Kenapa mereka tidak suka baca komik? Karena banyak novel-novel yang baru gitu yang lagi tren, jadi mereka lebih baca novel dibanding komik. Gimana? Nah sekarang ini komik novel apa yang lagi hits di tahun-tahun sekarang ini 2023? Enggak, Nah, aku ngikutin. nggak baca novel. Kamu suka baca buku fisik apa digital? Saya digital. Digital nih? Nggak dua-duanya. Dua-duanya. Kenapa nggak suka? Yaudah, nanti kita akan kulik lebih dalam di momen-momen yang lain. Kita akan ketemu lagi ya dalam acara ngos-ngosan, Ngobrol-ngobrol santai. ngobrol seru, ngobrol santai. 1, 2, 3. Kita akan ketemu lagi dalam acara ngos-ngosan. Ngobrol seru, ngobrol santai. Kita akan ketemu lagi dalam acara ngos-ngosan. Ngobrol seru, ngobrol santai. Salam Literasi.